Halo, sore. Iya. Udah malam nih. Oh, udah malam, udah malam. Gak berasa emang, bro. Kalau kita ngeliat-liat data dan ngitung-ngitung cuan di akhir pekan, jadinya nggak berasa, bro. Kalau ngitung cuan, iya mungkin nggak berasa. Kalau kalau ngitung data berasa ya. Oke, oke, Bro Edward. Ini kan kita lihat marketnya, volumenya gede, tapi memang di akhir pekan ini doang ya ada inflow juga 650-an miliar gitu. Ya, Nah, ini boleh dikomen dikit nggak untuk IHSG sebelum kita langsung bahas terkait dengan industri alkohol ini? ya. Sebenarnya sih indeks kita belum belum banyak bergerak ya kalau kita lihat tren 1 minggu terakhir atau bahkan satu dua bulan terakhir. Sebenarnya industri juga nggak banyak, IHSG kita nggak banyak bergerak. Kemarin sempat drop tapi recovery cepat. Kelihatannya sih memang market apa ya lebih wait and see ya kelihatannya ya. Mhm. um, Market kayaknya masih menunggu nih kapan nih The Fed akan potong bunga nih. Iya, Jadi ya. jadi Potong bunga pivotnya ya yang ditunggu iya, ya. iya jadi ya Nah, masih banyak masih banyak uncertainty lah istilahnya lah. oke, oke, oke. Berarti keputusan FOMC kan nanti di Mei ya, kalau nggak salah ya, yang masih ditunggu. Jadi wajar aja kalau posisi stand semua orang sekarang itu lebih ke wait and see, gitu ya. Yap, Iya, iya. Nah, benar-benar. ini menarik, menarik. Kalau kita langsung lompat ke domestik, salah satu industri yang cukup menarik diperhatikan ini kan adalah industri alkohol itu sendiri, gitu ya, di dalam negeri. Nah, pandangannya seperti apa sih, Bro Edward? Ini kan kita juga paham bahwa selama tahun pandemi, mau industri apapun itu terpuruk gitu ya. Tapi ini pandemi udah dibuka, orang udah bisa keluar, udah bisa jalan-jalan, udah bisa ngumpul, mungkin untuk apa tuh namanya, celebrate little things dan lain sebagainya gitu ya di tempat mereka masing-masing dan kadang tentunya ada yang pakai alkohol dan lain sebagainya gitu dan di mana ini bisa menjadi satu pendorong penjualan untuk industri alkohol. Utamanya di sini yang kita ngomongin adalah wine gitu ya. Nah, industrinya sendiri, industri wine ini sebenarnya seperti apa sih pada saat pandemi dan sesudah pandemi gitu secara umum, Bro? Um, Kelihatannya cukup jelas sih, demand harusnya sih bakal recover lumayan signifikan tahun ini. Ya basically ini kan segmen yang bisa dibilang middle class sampai ke middle to high class ya, segmen consumernya. Dan kita tahu segmen ini cenderung purchasing power-nya cenderung kuat, malah makin kuat kelihatannya karena harga komoditas yang naik terus. Mhm. Jadi kelihatannya nggak spesifik terhadap Iya. satu segmen subsegmen alkohol, tapi untuk satu sektor consumer yang memang di segmen middle middle high itu saya rasa tahun ini ya cukup cukup menarik sih. Oh, oke. Jadi not exactly karena sektornya dia di bidang itu, tetapi karena memang ada daya beli dari Indonesia gitu ya. Benar. Masyarakat Indonesia ya ada daya beli ya, dia terserah gitu ya. Dia mau beli apa? Mungkin salah satunya mereka beli alkohol gitu ya, kurang lebih ya kita bilang. Dan Oke, alkohol wah juga kan ada ya. ada ini nih, ada Sabrina nih. Halo Sabrina. Halo Kakak Sabrina. Oke, oke, oke. Wah, ini menarik nih kita bahas. Jangan lupa, Kak, pertanyaannya nanti dimasukin di kolom question and answer ya. Pertanyaan yang tajam nih pasti dari Kak Sabrina. Oke, Bro Edward, ini satu lagi pertanyaan sebelum saya undang Pak Rai, Direktur Utama dari Hatton Wines untuk bergabung bersama kita. Saya pengen tahu nih, untuk view sebenarnya ya, untuk view industri ini, karena kan yang IPO yang berkaitan dengan alkohol itu udah bukan cuma satu ya, ada kemarin ada Jobubu gitu ya, habis itu sebelumnya ada apa namanya senior-seniornya itu ada Delta Jakarta, ada MLBI multi bintang. Nah sekarang muncul wine dan juga Jobubu gitu. Nah, atau bir. Ini nanti kalau kita lihat di 2023 seperti apa sih sebenarnya proyeksi para pemain-pemain sektor alkohol ini?
Saya rasa tone generalnya lumayan positif ya, karena memang Mm-mm. kan recovery di purchasing power dan juga mobilitas kan. Mm-mm. Kalau minuman beralkohol ini kan mungkin cenderung kaitannya dengan mobilitas ya. Mm-mm. Kalau yang seru itu kan minum rame-rame ya. Kalau minum sendiri kan nggak seru ya. Jadi kalau mobilitas udah dibuka full, saya rasa sih ya harusnya tone-nya positif sih. Tonnya positif baik. Nah, ini positifnya seperti apa? Nanti langsung akan kita tanyakan ke Pak Rai ini yang mungkin sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Saya coba invite Instagram Hatton Wines ya. Oke, sudah saya invite. Mohon untuk dapat di-approve. View-nya positif ini berarti potential upside untuk sahamnya moga-moga juga masih banyak nih, masih tinggi. Halo, selamat malam Pak Rai, kabar sehat? Selamat malam, Pak Daniel. Malam, Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Pak Edward. malam Mbak. Apa kabar Pak? Baik-baik, Pak. Posisi di Bali apa ya? Atau di mana nih Pak? Di Bali, Pak. Wah, Di Bali. Ya. ya. Ini kita lintas pulau nih Instagram live-nya. Oh ya. Ya. Oke, baik. Pak Edward di mana, Rai, Pak? Saya di Jakarta. kita di Jakarta, Pak. Bareng saya Oh, sama Daniel, cuma beda ruangan Pak. oh, Iya. saya pikir ada di pulau lain juga. Enggak di Baik, Jakarta. Pak. Ya, Pak Rai, pertama-tama saya dan juga Bro Edward di sini mengucapkan terima kasih banyak karena udah mau bergabung bersama kita ini sharing terkait proyeksi Hatton Wines dan juga industrinya nanti akan kita bahas lebih lanjut seperti apa. Karena tadi Bro Edward ini sempat bilang bahwa proyeksi ke depannya ini masih akan positif gitu ya karena erat kaitannya dengan mobilitas. Nah, saya pengen minta pendapat dari Pak Rai. Ini gimana ya Pak? Kalau ngelihat industri di bidang alkohol ini sendiri gitu ya, Ya. di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Silakan Pak. Iya, jadi memang benar sekali apa yang disampaikan sama Pak Edward tadi ya, bahwa minuman alkohol ini sangat tergantung sama mobilitas. Karena kalau kami lihat di Bali, ya, itu di tahun 2022, bulan April, airport internasional sudah dibuka. Nah, begitu airport dibuka tahun bulan April tersebut, penjualan kami langsung melonjak. Jadi, kalau dibandingkan dari 2021 ke 2022, itu kami peningkatan kami lebih dari 100%. Ya. Jadi benar sekali begitu akses dibuka, jadi turis bisa datang, konsumsi langsung meningkat gitu. Ya. Jadi kalau melihat dari tren 2022, ya tentunya di 2023 ini juga akan ngikut gitu. Apalagi sekarang semakin banyak penerbangan yang datang langsung ke Bali. Ya, Jadi gitu sih menurut saya. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk teman-teman cuan troopers kita sebutnya di sini Pak, yang pecinta cuan. Ya. Jadi kalau boleh tahu wine itu kita banyaknya penjualan ke mana ya Pak? Ke kota mana atau kita ada ekspor kah? Ya. Jadi memang kami ini utama masih di Bali Pak. Jadi Bali merupakan market utama kami. Jadi antara hampir 80% itu penjualan kita ada di Bali, Pak. Jadi sangat bergantung. Makanya pada saat COVID itu kami cukup turun ya 2020, 2021. Tapi 2022 begitu buka bulan April, nah itu mulai Mei sudah meningkat, sudah kembali seperti normal gitu, Pak. Kemudian di 2023 Q1 kami sudah melebihi daripada sebelum COVID sekarang penjualannya. Oke. Strateginya gimana nih Pak? Mau ekspansi keluar kota atau seperti apa nih Pak? Iya, memang begitu Pak. Jadi kami melihat bahwa potensi di luar Bali itu sangat besar gitu. Itu salah satu waktu kita IPO itu juga kita buatkan rencana kerja kita adalah untuk bagaimana mengembangkan market kita di luar Bali gitu. Memang sekarang kita sudah ada hampir di
semua kota lah ya. Kita kantor ada di Bali, terus kita ada kantor di Jakarta, dan kita juga ada subdis di hampir semua kota. Nah, cuman kita lihat peluangnya masih terbuka untuk di luar. Maksud kami di luar Bali. Ya. Maka itu kita akan fokuskan tahun ini untuk melakukan rebranding, memperkuat marketing untuk di luar Bali. Baik. Iya, ini soalnya kan kalau kita lihat, ini saya follow up question ya Pak ya dari Bro Edward tadi. Kalau Ya. kita lihat kan soalnya produknya katanya dipasarkan di 20 kota besar begitu ya, Ya. di Indonesia. Nah, Ya. kota mana sih sebenarnya nih yang paling memiliki kontribusi paling besar gitu Pak terhadap wine dan menyumbang berapa persen sebenarnya ke pendapatan perusahaan? Iya, seperti saya sampaikan tadi, memang sekarang Bali, Pak. Bali secara keseluruhan itu dominan, hampir 80% penjualan kita ada di Bali. Ya, sisanya baru dibagi-bagi ke kota-kota yang lain. Yang nomor 2 mungkin Jakarta, terus Lombok salah satu juga besar. Kemudian beberapa kota ya tidak terlalu signifikan gitu ya. Tapi ya itu yang kita lihat peluang masih besar. Ya. Oke. Pak, saya Baik. tertarik ini sih, belajar lebih soal industri wine ini Pak, atau industri alcohol beverage ini Pak. Ya. Di Indonesia kan sebenarnya nggak banyak ya Pak ya, produsen wine itu ya. Mungkin ada beberapa yang minuman alkohol yang mungkin bir itu kita banyak Pak. Dan secara iklim, secara geografi juga kelihatannya Indonesia bukan salah satu tempat yang paling cocok juga nih Pak untuk correct me if I'm wrong ya, tapi pengetahuan saya seperti itu. Jadi kira-kira wine ini posisinya di mana ya Pak ya? Cara kita compete atau market mana yang mau kita target, dan cara kita compete dengan pemain-pemain lain, terutama pemain-pemain yang asing gitu Pak. Itu strateginya seperti apa tuh Pak? Iya. Jadi Pak, gini, kita kebetulan kita punya 3 brand Pak. Jadi ada Hutton Wines, ada Two Island, ada Dragonfly Pak. Jadi Hutton Wines adalah wine yang kita produksi dengan anggur yang kita tanam di Bali. Dan nah, itu yang kedua adalah Two Island dan Dragonfly itu kita import anggurnya dari Australia Pak. Nah, ini yang kita produk Two Island sama Dragonfly ini sudah sama kayak yang import Pak. Tapi kita punya ketersediaan availability, terus ada di sini, kita produksi di sini, kita secara quality kita bisa sandingkan lah sama yang import gitu Pak. Sedangkan yang Hutton itu yang pertama produk kita, yang kita sudah jual mulai tahun 1994 Pak. Nah, itu di awalnya itu adalah experience Pak. Jadi orang kemana-mana dia ingin mencoba anggur yang diproduksi di tempat tersebut. Nah, seperti Bali merupakan destinasi wisata. Tadinya kita buat anggur Bali, wine Bali gitu Pak. Sehingga orang ke Bali dia bisa menikmati wine Bali. Nah, dengan research and development yang kita lakukan terus-menerus, juga kita mulai menanam varietas-varietas anggur yang kita bawa dari luar. Nah, itu quality juga bisa meningkat. Nah, sehingga itu bisa diterima sama pasar gitu Pak. Jadi ada dua. Jadi orang yang biasa sudah minum wine-wine yang secara tradisional, misalnya seperti Shiraz, Chardonnay, ya itu kita produksi. Tapi kita import buahnya dari luar. Tapi yang kita yang experience, yang mau anggur yang ditanam di Bali, ya itu kita ada juga gitu Pak. Ya. Oke. Berarti semua segmen kita ambil ya Pak ya, segmen yang dari bawah sampai yang sudah istilahnya sudah expert lah ya soal wine. Iya. Jadi Pak Ray, kan tadi ada 3 ya, Hutton, Dragonfly sama Two Island. Ini dari 3 ini yang paling banyak memberikan kontribusi untuk wine sendiri yang mana nih Pak? Yang paling banyak dari sisi pendapatan gitu Pak. Iya, yang ini sekarang 60-40 Pak, antara yang bahan luar sama bahan dalam.
Ya, bahan yang Hutton-nya sama Twilight dan Dragonfly itu 60-40 Pak. Komposisinya. Oh, Ya. berarti sebenarnya yang dari dalam negeri nggak kalah juga ya Pak, ini kualitinya. Enggak, enggak, Iya, enggak Pak. Iya. iya, iya, Oke. iya, iya. Oke. Mungkin Pak, selama ini kita terlalu banyak kayak ke brainwash gitu ya, kalau mereknya itu merek luar, rasanya lebih enak, tapi ternyata yang di dalam negeri pun juga sebenarnya kualitinya bagus gitu ya Pak. Ya, itulah menjadi tantangan kita Pak untuk kedepannya ya. Terutama kita apa namanya dari segi edukasi Pak. Sehingga kita sendiri Baik, baik. di perusahaan kita punya divisi untuk edukasi sendiri Pak. Untuk edukasi Oh, wine kita punya perusahaan. Punya divisi. Ya. baik. Mirip kayak Sukor Pak, kita juga ada divisi edukasi. Oh gitu Pak ya. Ya itu makanya gitu Pak. Sama kalau saya mau cari edukasi, saya biasa datang ke ruangannya Bro Edward nih Pak. Saya diedukasi Ya. sama dia nih tentang transaksi saham dan pergerakan market sektoral seperti apa. Silakan Bro Edward, Ya. sorry tadi ada pertanyaannya kepotong. iya ya enggak sih, saya baru ngelihat ini apa company profile Pak. Di sini Ya. banyak sekali award-award untuk apa wine-wine yang kita dapat nih. Iya Pak. Basically penasaran aja Pak. Ya. Apa sih yang apa ya bikin apa wine itu Hatton atau merek yang lain apa ya bisa bersaing gitu. Kuncinya apa sih Pak Ya. untuk sukses di industri wine ini Pak? Oh iya bener ya, Wine itu soalnya saingannya banyak ya. Saingannya ya Ya, banyak merek wine itu. benar. Ya benar. Jadi memang kalau di persaingan, bagaimana kita memenangkan persaingan adalah di quality. Mm-mm. hmm, Nah, bagaimana untuk mendapatkan quality wine yang bagus itu adalah ujung-ujungnya dari buahnya, buah anggurnya. Bagaimana kita mendapatkan buah anggur yang bagus? Karena kita nggak bisa buat wine yang bagus dari anggur yang kurang bagus gitu. Jadi intinya Mm. di sana. Makanya kami mempunyai untuk di Bali kita punya research and development di kebun, Mbak. Jadi kita ada kebun, kemudian kita mempunyai research and development. Di sana kita berusaha bagaimana mendapatkan varietas-varietas yang bagus yang bisa kita tanam sehingga kualitas kita bisa terus meningkat. Nah, begitu juga untuk produk yang kita beli anggurnya dari Australia. Nah, itu pun kita langsung ke petaninya, Pak. Jadi kita nggak beli jus di pasar, kita nggak beli jus di supplier. Jadi kita langsung ke petaninya nanti di sana, kita akan lihat kebunnya, kemudian kita pilih yang mana yang terbaik. Ya, setelah itu baik, yang itu kita pakai terus. Tiap tahun kita ke sana, sebelum mereka panen, kita ke sana, kemudian kita udah memberikan spesifikasi seperti kadar gula berapa, pH berapa yang harus dia panen gitu. Jadi itu semua kita langsung ke sumber, Pak. Nah itu yang jadi benar-benar membuat kualitinya nanti kita harapkan menjadi kualiti yang terbaik. ya benar-benar istilahnya cherry pick ya Pak ya sampai dari buah dari sebelum di kita panen kita udah pilih ya Pak ya. Iya, Oh, betul. oke Ya. oke Jadi oke. apa namanya dari di wine ini memang karena tidak ada rasa tambahan seperti minuman yang lain lah. Itu harus murni ada cuman penambahan yeast ya. Sehingga buah itu memang menjadi kunci, Pak. Benar. Bagaimana membuat wine yang berkualitas. Oke. Oke, Pak. Baik. Pak kalau Ini ngomongin ya silakan. Bro mungkin Edward dulu nih. Nanti saya follow up habis ini. dulu. Iya, iya. Dulu nih. Kalau ngomongin industri ini Penasaran. Pak, alkohol. Iya. Ngomongin Iya. industri alkohol nih, Pak. Kan banyak tipe-tipe minuman beralkohol ya. Ada Iya. bir, ada wine dan setahu Iya. saya kan ada grade-nya ya Pak ya, yang tipe A, B, C gitu kalau nggak salah ya. Betul. Dan Iya, betul. pemerintah Indonesia sendiri kita sudah moratorium tidak menerbitkan izin baru nih Pak Betul, Pak. untuk tambahan kapasitas produksi ya. Nah, saya penasaran Pak. Ini aturannya untuk yang baru tidak boleh, tapi untuk yang sudah ada boleh meningkatkan kapasitas, Pak. Oke. Oh, Dan Iya. itu kenaikan kapasitasnya nggak ada limitnya Pak? Tidak ada limit, Pak. Oke. Ya, jadi kita juga sudah pernah menaikkan kapasitas, Pak. Jadi
itu akan nanti diaudit sama Sukupindo, nanti berapa ya, dari pembayaran pajak kita, kapasitas kita, berapa yang kita sudah histori penjualan kita, nanti kita berapa proyeksi nanti bisa mohon penambahan kapasitas, Pak. Oke. Ya, tapi kalau benar-benar baru itu nggak boleh negative list investment. Oh, iya. Dan itu berlaku untuk semua tier, Pak, yang A, B, C itu. Iya, semua. Berarti Nah, cuman kalau kita punya izin B, kita bisa membuat produk A, Pak. Kita bisa minta mohon kapasitas ke golongan A. Misal katakanlah kita punya 2 juta B. Oh, kita mau produksi yang golongan A. Nah, kita bisa mohon, oh sekian persen dari kapasitas kita akan pakai untuk produksi A. Tapi kita nggak bisa naik, Pak. Misal sekarang kita punya B, kita ingin memproduksi yang C, nah itu kita nggak bisa. Tapi turun boleh, Pak. Oke. Kalau boleh di-refresh lagi, Pak, perbedaan tier A, B, C itu apa, Pak? A itu, Pak, sampai 5%, Pak. Seperti bir misalnya. Sampai alkoholnya sampai 5%. Nah, kalau B, alkoholnya di atas 5 sampai 20%, Pak. Wine banyak. C itu di atas 20%. Ya. Untuk spirit itu di atas 20%. C. Di atas 20%. Ya. Kalau B di atas 5 sampai 20. Oke. Menarik. Berarti wine ini paling banyak di yang B ya, Pak ya? Iya, Pak. Wine yang itu paling besar di B. ya? Di B. Oke. Nah, ini saya follow up questionnya berkaitan dengan kapasitas nih, Pak, yang tadi ditanyain dengan Bro Edward. Ini kan kalau kita lihat dari keterbukaan informasi, jumlah kebun yang dikelola wine itu kurang lebih 25 hektar dan kapasitasnya katanya saat ini 2 juta liter per tahun, gitu, Pak. Nah, ini apakah udah kepake semua? Kalau memang sudah kepake semua, apakah ada rencana untuk nambah lagi gitu, Pak? Karena permintaannya tinggi kan gitu ya. Biasanya yang terjadi gitu, Pak. Jadi sebenarnya yang kapasitas kita 2 juta liter, tapi itu memang belum kepake ya semua. Cuman itu termasuk juga yang import, Pak. Jadi kapasitas produksi kita 2 juta, ada 40% dari kebun, 60% yang dari import itu, Pak. Nah, ini pun kita akan menambah lagi. Ini kita sudah melakukan penambahan kebun sekarang. Itu kita sekarang lebih banyak ke mitra, Pak. Jadi petani yang kita kerjasama menanam, ya. Jadi kebun kita lebih banyak ke research and development. Kita bawa bibit-bibit baru untuk percobaan. Oke. Berarti ada rencana untuk menambah, walaupun sekarang memang masih belum ini ya, Pak ya, belum kepake semua yang 2 juta liter itu ya, Pak ya. Udah hampir-hampir sih. Hampir. Udah ngacak-ngacak nambah. Iya, siap. Tapi kita ada rencana penambahan juga, Pak, tahun ini. Oh, berarti kalau boleh kita bilang average production per year-nya itu 1,9 juta gitu ya, Pak ya? 1,8, 1,9 kurang lebih gitu ya, Pak ya? Sebelum COVID itu sekitar 1,5, Pak. 1,5 juta. Oh. Iya. Mungkin tahun setelah ini COVID waktu 2019, kemudian 2020, 2021 kan turun, Pak. Iya. Kemudian 2022 kita naik lagi, itu udah hampir 1,5 lagi, ya, 1,5 juta. Nah, tahun ini kita kiraan udah lebih, Pak. Oke. Berarti benar nih, Pak, harus nambah kapasiti lagi ya. Iya. Karena PPKM-nya udah dihapuskan di tahun 2023. Oke. Nah, biaya untuk nambah kapasiti berapa, Pak? Itu sih enggak banyak, Pak. Jadi kira-kira sekitar 10 M lah gitu. Ya. Dan itu kurang lebih ya. Kapasitas berapa tuh, Pak? Kapasitas sekitar lagi 500.000 liter. Oke. Wah, menarik ya. Jadi dan ini tentunya pasti multiplier efeknya tinggi ya dengan menambah kapasitas 500.000 pasti kan akan
bisa mencukupkan demand yang untuk berapa banyak gitu ya pemesanan di tiap tahun pasti ya kalau kita bayangin. Nah, kalau dari Hatton sendiri ini Pak, apakah mengekspor gitu, ada ekspor atau hanya dijual domestik aja gitu Pak? Ya, sekarang kita jual domestik aja, Pak. Dulu pernah Oh, kita ekspor tahun 2000, waktu bom Bali kita pernah ekspor, Pak. hmm, Cuman hmm, kita lihat itu risknya agak besar ya. oke. Kemudian biaya-biaya ikutan ya. Kita Uh, melakukan promosi, pameran di luar itu lumayan tinggi gini ya. Biayanya mm, tidak, saya lihat tidak apa namanya. mm. Ya mendingan di sinilah karena di sini marketnya lagi naik. Ngapain kita harus keluar Oh iya, iya bersaing sama benar-benar. perusahaan-perusahaan besar yang ya seperti tadi disampaikan wine di luar kan sudah harganya murah-murah ya. Benar. Ya, di sini yang market kita lagi tumbuh gitu, Pak. Saya fokuskan Iya, akhirnya iya, iya, iya. di Indonesia gitu. Iya, jadi mending jadi raja di negara sendiri lah ya Pak ya. Benar. Karena pasti biaya produksi akan jadi lebih murah gitu ya. Iya, Jadinya bottom line perusahaan juga jadi lebih baik ya, gitu ya Pak. Oke, ya. baik Pak Rai dan Bro Edward, ini saya iklan sedikit ya untuk Ya. mengingatkan para cuan troopers. Untuk jangan lupa screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini dan tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Hatton Wines, T-nya 2 ya, Hatton Ya. Wines. Kemudian tag juga ke Bro Edward, Edward Lois, Head of Research Sukor Sekuritas ini untuk mendapatkan hadiah berupa Sukor Perfume. 3 aja, kita hanya bagi 3 aja gitu ya. Kita tidak nambah kapasitas soalnya, jadi cuma 3 aja yang kita bagi pada malam hari ini. Jadi please Cuan Troopers jangan lupa di screenshot dan tag ke kita bertiga ya untuk meramaikan Instagram Live kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk bergabung dan bertransaksi pasar modal itu bisa melalui ifom.sukorsekuritas.com supaya bisa menjadi Cuan Troopers gitu ya. Karena di tahun ini kita juga udah bisa transaksi reksadana, bukan cuma saham aja. Oke, lanjut lagi nih kita ngobrol-ngobrolnya Bro Edward dan juga Pak Rai terkait dengan kondisi bottom line. Tadi saya sempat singgung bottom line sedikit gitu. Apa yang bisa diceritakan Pak Rai untuk bottom line di tahun 2022 dan eh, proyeksinya di 2023 ini apakah sudah ada gambaran gitu untuk para cuan troopers kita? Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 kita kan masih minus itu. Pas tahun Mm-mm. 2021 lagi COVID kita ya bottom line kita minus, tapi begitu 2022 bisa sampaikan airport buka, kita langsung penjualan naik, kita langsung positif ya. Kita 25M Mm-mm. di sana ya. Dari Oke, minus 7 gitu ke 25M. Nah, kemudian oke. kita optimis juga di 2023 ini uh, itu ya bottom line kita pasti akan naik juga gitu. Karena kita ngelihat penjualannya naik karena kita secara historis 2019 kita kan penjualan kita sekitar 230, itu bottom line kita sekitar 30M ya. Oh, oke, oke, oke. Ini berarti dari sisi projection sendiri, Pak, di 2023 ini ada kemungkinan karena jumlah bulan untuk jualannya lebih banyak, berarti bisa 2 kali lipat gitu, Pak ya? Ya, seperti itu seharusnya Pak. Cuman kebetulan Mm-mm. 2022 itu, nah ini untuk membuat wine ini kan prosesnya panjang Pak. Bisa Mm-mm. setahun kita dari anggur untuk menjadi wine Pak. Oke. Untuk bisa siap jual itu rata-rata setahun lah. Nah ini 2022 begitu ada peningkatan yang besar, ya terus terang Mm-mm. gini kita juga apa namanya stok kita pas-pasan nih. Oh, Kita nggak bisa, oh. ya kita nggak bisa genjot di 2023 ini. Jadi terutama di semester pertama ini, ya mudah-mudahan di Mm-mm. semester kedua kita bisa push lebih banyak ya. Nah ini memang nanti di 2024, nah baru kita punya full stok gitu Pak. Ya, itu yang Oh, oke, oke. menyebabkan paling tidak kita bisa sebesar 2019 ya mungkin Mm-mm. minimal lah itu. Itu keterbatasannya adalah memang kita sekarang stok kita itu.
Oh, Ya. stok. Waduh, berarti demand-nya tinggi, Iya, supply-nya dikit, harganya bisa naik dong ini, Pak. iya terpaksa kita bagi-bagi sedikit-sedikit, Pak, sedikit-sedikit ya, ini. mohon maaf Pak, hukum pasar kan ya Pak. Iya, iya. Mungkin Ya harga kita mudah-mudahan boleh Oke, kita oke. boleh bisa minta diskon ya Pak ya. jadi Iya, bagaimana? iya, iya. 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 Karena Baik. Q1 sekarang kita penjualan kita udah lebih tinggi dari Q1-nya 2019 gitu, Pak. Sebelum Iya, COVID. iya, iya, iya. Iya. Betul. Tapi kita Iya. nggak bisa ngebut karena memang proses produksinya lama. Oh, Iya. oke. Ini berarti ya proses ini yang gimana ya, yang mungkin kita bukan bilang ini penghambat, Pak, tapi kan karena memang ada waktu ya supaya wine-nya ini kualitasnya bagus Iya. gitu ya. Jadi memang butuh waktu untuk Iya. memproduksi gitu ya. Nah, Bro Edward mungkin ada pertanyaan follow up question nih dari Bro Edward. Pengen tahu ini Pak, size pasarnya itu seperti apa sih? Kalau kita tadi kan 80% semua udah di Bali ya Pak ya. Iya. Kira-kira di Bali sendiri penetrasi kita sudah sedalam apa Pak? Masih ada room untuk kita growth lagi? Dan kedua adalah yang strategi untuk kita keluar Bali itu Pak. Caranya Iya. seperti apa Pak? Iya. Jadi mungkin berbeda ya. Kalau di Bali tetap growth kita masih ada. Karena mungkin kalau ke Bali ya, ini restoran itu kayaknya setiap hari ada buka restoran baru ya di Bali ya. Kalau pergi daerah Canggu, sekarang di Bukit ya lagi rame, di Ubud, itu ya buka terus. Ada penambahan outlet terus, Pak. Nah itu di Bali tetap growth ya. Kemudian dan juga sudah apa namanya ya, produk kita udah dikenal dan sudah ekspat-ekspat yang di Bali sudah biasa lah sehari-hari minum gitu. Nah, jadi itu penambahannya masih ada potensi di Bali. Cuman di luar Bali memang apa namanya masih besar potensinya. Tapi kan konsumennya itu lebih banyak yang tinggal di tempat tersebut ya. Beda sama di Bali yang ya sebagian besar yang pulang pergi, datang pergi begitu ya. Jadi yang sangat menentukan adalah outletnya sendiri. Bagaimana produk kita ada di outlet gitu. Tapi kalau yang di luar Bali, saya lihat konsumennya kan tinggal di sana. Nah, makanya di sana itu kita perlu ada branding, kemudian yang kedua ada edukasi ya, kembali ke edukasi. Bagaimana orang-orang itu mengenal wine, mengetahui bagaimana cara memilih wine, kalau makan makanan apa, wine-nya yang mana yang cocok, yang itu yang kita perlu edukasi sehingga ke depannya itu yang mengerti. Kalau sudah dikenal, saya yakin ini sedikit demi sedikit akan apa namanya akan bisa masuk ke wine lokal, tidak akan cuma minum wine import. Dan sekarang kan amannya main wine import aja, tapi setelah mengerti oh saya makan ini sebaiknya wine yang mana yang cocok ya, nah itu kita edukasi kita seperti itu ya. Nah nanti untuk habit ya Pak ya, habit konsumsi. Ya, karena sekarang kita lihat seperti konsumsi wine kan sudah meningkat sekarang. Misalnya seperti wedding sudah pakai wine, ulang tahun pakai wine kan. Sekarang dan peminum wine pun tidak cuma pria. Kalau alkohol yang lain kan kebanyakan pria, wanitanya tidak. Tapi kalau wine kan pria wanita juga minum kan. Iya. Konsumsinya gitu. Logis. Jadi potensi, iya. Kita jarang lah lihat ya, untuk event-event sosial itu orang meminum perempuan juga apa whisky atau yang gitu ya. Tapi kalau wine kan umum ya, dinner pakai wine, wedding pakai wine, gitu ya. Jadi lebih umum dipakai. Nah kalau kebiasaan itu masuk ke masyarakat, nah itu dikit demi sedikit itu akan meningkat konsumsi di domestik. Oh, oke. Berarti ini caranya ya Pak, supaya tidak hanya bergantung pada wisatawan mancanegara aja, gitu ya Pak ya. Betul. Karena kan tadi udah sempat dijelasin sebelumnya dengan Pak Rai ya. Caranya adalah dengan mengedukasi itu sendiri. Nah, tapi Pak Rai, kalau misal kita lihat dari sisi
yang berbeda gitu kan ya Pak. Kebiasaan dari sisi kebiasaan. Tadi udah sempat Ya, dijelasin edukasinya memang nanti ke arah sana. Mungkin juga bisa jadi oleh-oleh dan lain sebagainya gitu. iya. Nah, ada nggak sih plan dari Hat and Wine ini untuk mengembangkan produk yang berbeda selain wine aja gitu? Mungkin ada lini. Kalau saya nggak salah ada yang namanya arak Bali gitu kan. Iya, Tapi iya. sepertinya hanya produk itu doang gitu Pak. Ada nggak nih nanti pengembangan jenis produk lainnya gitu? Iya, kebetulan sih PT Hutton Bali kan distributor Pak sebenarnya. Oh, Mempunyai oke. perusahaan PT Avanut Bali Utama untuk memproduksi wine Mm-mm. ya. Kemudian kami pun keluarga juga punya pabrik lain lagi yang Mm-mm. didistribusikan oleh PT Hutton Bali, Pak. Ya, Arak Bali itu salah satunya Mm-mm. didistribusikan oleh Hutton Bali gitu. Oh, Ya, oke. kita sudah lakukan itu. Dan itu kita akan diversifikasi di sana. Oke. Iya. Oh, berarti nanti akan Tapi ada untuk yang diversifikasi lagi gitu ya. iya, tapi untuk yang Hutton Bali ini kita memang fokus ke diversifikasi ke produk-produk wine, Pak. Seperti kemarin Baik. kita barusan juga launching satu produk kita yang sparkling Shiraz gitu. Mm. Ya, itu kita baru launching. Di pipeline kita masih ada juga produk-produk yang akan kita keluarkan dengan yang brand Two Island atau Hutton Wine. Mm. Baik. Ya. Pak, saya ada follow up satu lagi. Saya penasaran banget nih sebenarnya. Ya, Ada cuan troopers yang nitip nanya ke saya ya, terkait dengan perusahaan alkohol versus regulator gitu, Pak. ya, Nah, ini challenge-nya itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Karena kan ada daerah kita tahu eh, super anti. Ada yang ya, ya, ya tergantung kondisi daerah masing-masing. Ini kan dikembalikan ke Pemda masing-masing daerah ya, gitu ya, benar. Pak ya. Ya. Nah, ini challenge-nya sebenarnya seperti apa ya, Pak? Karena ini juga akan berpengaruh nanti ke edukasinya akan seperti apa gitu kan. Ya, betul, Pak. Jadi Mm-mm. memang ada beberapa daerah yang tidak membolehkan ada alkohol itu, Pak ya. Iya. Ya, jadi memang ya kebetulan kalau kita lihat marketnya sih percentage marketnya di sana itu juga kecil bagi kita gitu, Pak. Lebih banyak Oh, daerah-daerah yang uh, boleh beralkohol itu yang konsumsinya memang alkoholnya lebih besar gitu. Ya, oke. iya, seperti misalnya di Bali atau Jakarta itu kan. Nah, ini saya lihat dengan pemerintah juga menggalakkan pariwisata ini kan seperti Labuan Bajo Mm-mm. sekarang itu kan juga naik itu, Pak. Konsumsi alkohol juga naik karena Mm. wisata banyak ke sana gitu. Lombok, Labuan Bajo Oh, atau destinasi yang lain. Nah, tentunya pemerintah juga tidak mungkin akan oke kita akan buat daerah pariwisata, cuman daerah pariwisata itu nggak boleh alkohol gitu. Nah, itu mm. banding Iya. terbalik. Iya, tapi jadi logis sih Pak, kalau memang daerah yang ternyata super anti dengan alkohol ini kontribusinya memang kecil dari awal, ya Iya, sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, nggak nggak ngaruh apa-apa gitu ya gitu Pak ya. ya. Iya, Oke, 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 oke. Paham, paham Pak. iya, Ini saya gantian lagi ke Bro Edward, mungkin ada follow up question? Iya. Ini sih Pak, pengen tahu kompetisinya. Kalau tadi iya, kan kita banyak ngomong kompetisi yang brand-brand luar ya Pak ya. iya. Kalau dari domestik sendiri banyak nggak sih Pak pemain-pemain sejenis Pak? Iya. Mm-mm. Untuk wine Pak, kita ada 5 sekarang di Bali Pak ya. 5 produsen ya. Jadi kita yang pertama di Bali untuk di Indonesia kita pertama membuat wine ya. Kita sudah hampir kita udah 29 tahun Pak Oh, produksi wine ya. Jadi kita yang pertama produksi dan kita yang terbesar ya. Kemudian ada 4 lagi di Bali yang memproduksi wine juga. hmm, Hmm. oke, oke. Dan yang lain pemain lain itu apakah mereka cuman marketnya di Bali saja atau skalanya sudah di luar Bali Pak? Oh, di luar Bali juga. Oke, oke, Ya. oke, oke. Hmm. Oke, nah ini saya kembali mengingatkan untuk ke para cuan troopers, jangan lupa pertanyaannya dimasukin di kolom question and answer ya, yang di bagian bawah yang ada logo tanda tanya. Dan untuk para cuan troopers ini yang masih belum bisa membeli wine misalnya ya,
mungkin mau membeli sahamnya juga boleh ya Ya, melalui aplikasi